Ferli, ada? Tidak standby mungkin ya. Cici Herlina ada? Ada sih. Kita Herlina pimpin kita dalam doa ya, Ce. Oke, kita bersatu dalam doa ya. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada dalam surga, Tuhan terima kasih buat malam hari ini kami kembali akan mempelajari firman Tuhan. Ajari kami Tuhan lebih dalam lagi untuk mengenal firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati juga hamba-Mu Ferry yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sehingga kami dapat mengerti Tuhan maksud dan tujuan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pakai kami satu persatu Tuhan, ulapi kami, pakai lidah mulut kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Kita akan mulai. Musuh boleh menyampaikan. Aku mati gitu. Musuh belum terdengar speakernya. Ya. Iya, sorry. Saya pikir sudah aktif. Ya. Baik, selamat malam. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Salam musuh, shalom. Ini kita masuk dalam bagian terakhir dari surat 1 Tesalonika. Ya. Selama beberapa waktu ini kita sudah belajar surat 1 Tesalonika dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang kelima, bagian yang terakhir pada hari ini. Ya. Kiranya dari sepanjang yang sudah kita pelajari itu banyak hal yang kita boleh pelajari bersama-sama, ya kita boleh dikuatkan dan ditolong oleh Tuhan untuk hidup dan menyikapi berbagai situasi dan keadaan hidup yang kita harus jalani dalam hidup kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persoalan, ya tantangan baik dari luar, dari orang-orang yang tidak percaya, maupun juga dari dalam diri kita sendiri. Nah, baik kita baca dulu firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-22. Ya, 1 Tesalonika pasal 5, ayat 12 sampai dengan saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang pemimpin kamu dalam Tuhan dan yang mengerok kamu. Menegur kamu. Ya, oke, baik. Makasih Pak Tamrin. Silakan kita lanjutkan ya, gantian kita baca ya. Ayat 13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ya, terus kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ya, ayat 15. Ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. 11. Bersukacitalah senantiasa. Oke, ya 17. Tetaplah berdoa. Oke, ya. 18, silakan.
Ucap syukurlah dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Oke, 19. Bu Saudara, silakan. Jangan padamlah roh. Ya, janganlah padamkan roh. Roh. Oke, silakan. Ya. 20 ya, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Saya selesaikan saja ya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ya, baik. Ini firman Tuhan bahas bersama-sama dalam pembahasan pada malam hari ini dengan tema yaitu prinsip di zaman akhir, ya, prinsip hidup di zaman akhir. Ya, kemarin kita sudah menyinggung tentang perbedaan antara akhir zaman dengan zaman akhir, ya. Ya, zaman akhir itu bicara tentang waktu-waktu yang menunjuk kepada masa yang semakin, ya. Nah, sedangkan akhir zaman itu adalah akhir dari seluruh kehidupan di dalam dunia ini, ya. Akhir dari dunia. Itu perbedaannya, Ibu Saudara. Nah, karena itu kita mau lihat sebagai orang percaya yang hidup di dalam zaman akhir, ya, satu masa yang semakin mendekat kepada akhir zaman itu sendiri. Nah, apa yang harus kita jauhkan dari hidup kita dan apa yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan rohani kita sebagai orang percaya. Nah, dalam hal ini sebenarnya bicara tentang etika praktis, ya. Kristen, hidup orang percaya di akhir zaman ini. Jadi sebenarnya kalau kita baca dalam keseluruhan dari 1 Tesalonika sampai dengan pasal yang kelima ini, di dalam bagian akhir ini, perikop akhir dari surat 1 Tesalonika, dari ayat 12 sampai dengan Paulus memberikan atau mengenasehatkan satu kehidupan praktis dari semua doktrin pengajaran yang sudah dia tekankan, yang dia ajarkan di dalam bagian awal, di dalam bagian terdahulu dari suratnya. Nah, maka di dalam bagian akhir ini dia menekankan tentang prinsip-prinsip hidup yang harus dikembangkan oleh jemaat di Tesalonika di dalam mereka mengalami berbagai tantangan dan penderitaan ya sebagai orang percaya. Demikian juga dengan kita yang hidup pada zaman akhir ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebagai satu gambaran bagi kita tentang situasi di mana kita hidup sekarang ini, ya, situasi dari manusia, orang-orang yang hidup pada zaman akhir ini, itu dijelaskan dengan begitu baik oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dalam surat itu dia berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, ya, masa yang sukar, masa yang sulit, ya, tantangan bagi gereja dan orang percaya, bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Nah, dari ayat ini kalau kita mau daftarkan atau kita mau listkan, ya, ciri-ciri ataupun keadaan dari orang yang hidup pada zaman akhir ini adalah, ya, yang pertama mereka itu adalah manusia yang cinta diri sendiri, ya, lebih mencintai diri sendiri daripada mencintai orang lain, ya, jadi lebih egois hidupnya.
kemudian menjadi hamba uang, ya, hidupnya hanya dipusatkan kepada materi, mencari materi, ya. Maka manusia zaman kita sekarang ini kan dikenal dengan sebagai materialistis, gitu ya, materialisme, ya, satu paham yang berkembang di dalam konteks manusia zaman modern dan postmodern sekarang ini, yaitu lebih mengutamakan kepada materi, ya, sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang dapat dipegang, seperti itu. Nah, kemudian membual dan menyombongkan diri. Ya, kita melihat bagaimana ada banyak orang yang begitu congkaknya, begitu sombongnya, tidak hanya dengan prestasi-prestasi yang mereka capai, bahkan juga terhadap berbagai kejahatan, ya, yang mereka lakukan. Mereka juga, manusia zaman ini cenderung untuk menjadi orang yang senantiasa menyombongkan diri, ya, membual, membesar-besarkan diri, dan kemudian menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih. Nah, ini kita lihat bahwa inilah ciri manusia modern, ya, ciri manusia di zaman akhir ini. Tidak tahu berterima kasih kepada orang tua, tidak menghormati orang tua, ya. Kalau kita lihat bagaimana tempat-tempat penitipan orang tua itu, panti jompo itu begitu penuh dengan orang-orang tua yang yang ditempatkan di situ. Anak-anaknya tidak mau peduli, tidak mau merawat orang tuanya, ya, hanya berfokus kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, mencari materi dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan perawatan terhadap orang tua, kasih kepada orang tua, itu tidak lagi menjadi hal yang dijaga, ya, di dalam zaman modern ini. Nah, kemudian tidak mempedulikan agama, ya. Kalau kita lihat, ya, mungkin dalam konteks kita orang Indonesia, agama itu masih masih cukup berperan, ya, berperan dalam hidup kita. Tapi kalau di luar sana, apalagi di negara-negara barat itu, agama itu tidak penting lagi. Nah, terlebih sekarang di sekolah-sekolah, ya, dulu di negara-negara yang merupakan negara Kristen, agama Kristen itu, pendidikan agama Kristen itu ditempatkan sebagai dasar pendidikan utama di dalam sekolah. Nah, kalau sekarang, ya, di sekolah-sekolah modern itu agama itu cuma sebagai terlalu penting. Ya, bahkan orang tua sekarang ini lebih mempedulikan atau mementingkan anaknya, ya, mendapatkan pendidikan dalam ilmu pengetahuan umum, tapi sangat kurang memperhatikan pendidikan rohani untuk anak-anaknya. Nah, ini kita melihat bahwa memang dunia sedang menuju kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa manusia itu menempatkan agama sebagai nomor sekian dalam hidupnya, bahkan tidak peduli, ya, dengan munculnya paham-paham ateisme, liberalisme, dan lain sebagainya. Akhirnya agama itu cuma dijadikan sebagai objek hidup manusia, ya, bukan sebagai subjek, sebagai yang utama, yang penting, ya. Bahkan juga ada yang memperalat agama untuk membenarkan dirinya, yang membenarkan tindakannya. Nah, seperti misalnya terorisme, ya, dan berbagai tindakan-tindakan yang anarkis lainnya, yang menjadikan agama sebagai dasar dari tindakan mereka, ya. Nah, kemudian tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, ya, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, inilah ciri-ciri manusia modern, ya, manusia di zaman kita, di zaman akhir ini. Lebih mementingkan diri sendiri. Fokusnya adalah dirinya, ya, bukan Tuhan, bukan sesamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam situasi hidup yang seperti ini, tentu kita sebagai orang percaya yang ditempatkan Tuhan di tengah-tengah dunia, bahwa Tuhan menempatkan kita, memanggil kita di tengah-tengah dunia ini sebagai terang bagi dunia yang gelap itu, ya kan? Nah, karena itu menjadi satu pertanyaan yang patut kita pikirkan bersama pada malam hari ini, dengan kondisi dunia yang seperti itu. Maka, bagaimanakah saya
sebagai orang percaya harus hidup untuk menyatakan diri saya sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah, ini yang akan menjadi fokus dan perhatian kita bersama dalam pembahasan ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya membagi pembahasan ini dalam dua kategori besar, yaitu cara hidup atau prinsip hidup orang percaya terhadap persekutuan atau di dalam persekutuan. Nah, dalam ayat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan 22, Rasul Paulus memberikan beberapa prinsip penting yang perlu kita kembangkan di dalam diri kita, ya, sebagai bentuk reaksi kita terhadap situasi dan keadaan yang berkembang, yang sedang begitu kuatnya mempengaruhi kehidupan seluruh umat manusia, termasuk gereja, termasuk orang percaya. Nah, maka kita sangat penting sekali, ya, menempatkan persekutuan itu sebagai bagian hidup kita yang penting, sebagai bagian hidup penting yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, karena itu ada beberapa prinsip yang dapat kita kembangkan dalam hidup kita bersama di tengah-tengah persekutuan dalam gereja. Yang pertama yaitu, Bapak Ibu Saudara, saling menghormati sebagai pelayan Tuhan. Ini ditekankan oleh Paulus dalam ayat yang ke-12 dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Ya. Memang di situ penekanannya kalau kita baca, itu adalah bagaimana Paulus mendorong jemaat itu menghormati para pemimpin yang ada di tengah-tengah mereka. Ya, orang-orang yang ditunjuk Tuhan menjadi pemimpin, menjadi pelayan mereka, ya, dalam gereja jemaat Tesalonika. Nah, tapi saya melihat itu dalam konteks yang lebih luas bagi kita. Karena yang ada di dalam gereja tidak hanya para pemimpin gereja. Dalam hal ini adalah hamba Tuhan, penatua, diaken, ya, para pengerja. Tapi saya melihat kita sebagai seluruh jemaat, ya, jemaat gereja Anugerah Kristus, seluruh orang percaya itu sebagai pelayan Tuhan. Karena kita dipanggil, ya, bukan hanya untuk menjadi jemaat, tapi kita dipanggil untuk menjadi pelayan yang melayani Tuhan di dalam gereja, di dalam persekutuan. Nah, karena itu sangat penting bagi kita sebagai sesama saudara yang melayani Tuhan untuk mengembangkan sikap saling menghormati, ya, sikap saling menghormati. Kata menghormati di dalam teks aslinya secara harafiah itu artinya mengenal, ya. Mengenal itu artinya mengidentifikasi, ya, memiliki satu tingkat pengenalan yang baik terhadap sesama saudara yang lainnya. Nah, kenapa itu menjadi penekanan dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara? Karena dengan kita, ya, mengembangkan sikap hidup yang saling mengenal, artinya memiliki satu hubungan yang baik, ya, relasi yang dekat satu dengan yang lainnya, maka di situ akan timbul rasa dan sikap saling menghormati. Nah, dalam pengertian ini artinya Paulus mendorong jemaat di Tesalonika untuk mengembangkan sikap menghargai, ya, atau menunjukkan rasa hormat kepada orang, ya. Dalam hal ini yaitu melihat bahwa di dalam setiap pribadi itu, bagaimanapun orang itu, seperti apapun dia, ya, tetap ada nilai-nilai yang baik yang Tuhan taruh di dalam setiap pribadi itu yang harus kita akui dan kita terima, ya. Nah, karena itu dalam bagian ini Paulus sedang mendorong kita sebagai jemaat di tengah-tengah persekutuan untuk melihat hal-hal positif, ya, hal-hal yang baik yang ada di dalam persekutuan kita untuk kita kembangkan bersama-sama. Kita gali bersama-sama, kita majukan bersama-sama, ya. Karena apa? Karena ini adalah nilai, berkaitan dengan nilai-nilai yang baik, yang benar, yang Tuhan taruh di tengah-tengah persekutuan kita melalui setiap pribadi yang ada di dalam gereja sebagai pelayan Tuhan. Nah, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai pelayan Tuhan kita harus melihat setiap pribadi itu
sebagai pribadi yang memiliki fungsi dan peran dalam tubuh Kristus. Nah, ini berarti dua sisi, mengandung dua sisi. Yang pertama, yaitu bagaimana kita sebagai pribadi, sebagai seorang yang dipanggil untuk melayani Tuhan, kita perlu mengembangkan diri kita perlu mendorong diri kita untuk memfungsikan ya dan menjalankan peran kita di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja. Nah, maka setiap kita ya perlu memikirkan dengan serius sebagai jemaat, sebagai pelayan Tuhan di dalam gereja Anugerah Kristus. Apa yang dapat saya lakukan untuk melayani bersama-sama di dalam gereja? Ya, ini adalah satu fungsi dan peran yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kemudian di sisi yang lain, sebagai sesama pelayan Tuhan, kita harus melihat ya bahwa setiap pribadi itu memiliki keunikan masing-masing, ya, memiliki kelebihannya, ya terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada. Ya, kita harus lihat bahwa semuanya punya sisi yang baik, semuanya punya kelebihan, ya. Itu yang harus kita kembangkan bersama. Dan itu akan menolong kita untuk semakin memperkaya pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Nah, seperti tubuh. Ya, Paulus gunakan dalam 1 Korintus itu adalah gambaran seperti tubuh kita. Ya, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada hidung dan lain sebagainya. Ada bagian anggota tubuh yang di luar, ya, yang kelihatan di luar. Ada bagian anggota tubuh yang ada di dalam tubuh kita yang tidak kelihatan. Tapi baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, semuanya itu penting. Ya, semuanya itu punya fungsi dan peran yang vital, ya, yang sangat penting bagi hidup kita. Nah, kalau salah satu di antaranya terganggu atau tidak berfungsi dengan baik, maka tentu akan merusak atau mengganggu yang lainnya dari tubuh kita, anggota tubuh kita. Nah, demikian juga dengan gereja, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena itu penting bagi kita untuk mengembangkan ya sikap saling menghargai, ya menunjukkan rasa hormat kita terhadap setiap orang bagaimanapun keadaannya, karena mereka punya nilai-nilai penting ya yang Tuhan taruh di dalam diri mereka untuk pengembangan pekerjaan pelayanan Tuhan, pengembangan tubuh Kristus yaitu gereja, di mana Tuhan menaruh setiap pribadi ada di dalamnya. Jadi tidak ada orang yang tidak berguna dalam pekerjaan Tuhan. Semua orang dapat berguna. Ketika kita memberdayakan diri kita, dan ketika kita membuka diri kita terhadap rekan-rekan sepelayanan kita dengan kelebihan dan kekurangan yang ada, maka itu akan menjadikan pelayanan itu, persekutuan itu menjadi persekutuan yang hidup, ya, persekutuan yang akan membangun dan mengembangkan pelayanan yang ada. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yaitu mengembangkan prinsip hidup saling menjunjung dalam kasih, ya, saling menjunjung dalam kasih. Nah, dalam hal ini Rasul Paulus menasehati jemaat di Tesalonika agar mereka mengembangkan kasih sebagai dasar dalam pelayanan, ya. Nah, dalam jemaat kita tahu bahwa ada banyak sekali perbedaan dan persoalan yang terjadi, ya. Baik itu perbedaan dari sisi karakter, dari sisi kebiasaan, dari sisi banyak sisi yang lainnya, atau juga persoalan-persoalan yang terjadi di dalam jemaat, ya, baik antar sesama pelayan Tuhan maupun juga antar sesama jemaat. Tetapi walaupun itu terjadi dan menjadi sesuatu bagian yang pasti tidak bisa kita elakkan di dalam gereja, di dalam persekutuan kita, ya, maka yang penting di situ bukanlah perbedaan atau persoalan yang sedang terjadi. Yang penting di sana adalah bagaimana kita menghadapi dan menyelesaikan semuanya dengan kasih. Nah, penting bagi kita untuk menggarisbawahi bahwa kasih yang dimasukkan di sini bukan kasih kita, karena kasih kita terbatas, ya. Kasih kita tuh ada batasnya, dan kasih kita tuh tidak sempurna. Kasih kita tuh banyak sekali embel-embel di belakangnya. Maka dasarnya itu adalah kasih Kristus. Maka ketika Paulus menasihatkan kepada jemaat di Tesalonika, supaya mereka saling menjunjung di dalam kasih. Kasih itu adalah kasih Kristus.
ya, melihat kepada Kristus yang telah mengasihi jemaatnya dengan mengorbankan dirinya, memberikan dirinya bagi gerejanya. Demikian jugalah kita sebagai jemaat, sebagai sesama pelayan Tuhan, ya, harus saling mengasihi sebagaimana Kristus sudah mengasihi kita. Ya, tentu ini bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalamnya perlu ada perjuangan, ya, satu upaya yang keras, yang kuat dari dalam diri kita untuk menyatakan kasih Kristus satu dengan yang lain. Dan tentu juga ada penyangkalan diri, ya, menyangkal ego kita, menyangkal ya keakuan yang ada di dalam diri kita. Tapi ya di sini adalah satu pola yang Tuhan mau kita kembangkan bersama di dalam pelayanan, ya, di dalam gereja, dalam persekutuan kita, yaitu saling menjunjung dalam kasih. Dan kalau kasih menjadi dasarnya, maka saya yakin perbedaan apapun yang ada atau persoalan apapun yang timbul di dalam jemaat, di dalam persekutuan kita, maka semuanya itu akan dapat kita hadapi bersama, ya. Ya, walaupun mungkin tidak menyelesaikan persoalan yang terjadi, tetapi di dalamnya tetap ada penerimaan dan tetap ada saling menjunjung satu dengan yang lainnya. Artinya menempatkan setiap pribadi sebagai yang utama, yang harus kita hargai, kita hormati dalam persekutuan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua yaitu mari belajar untuk menjunjung, ya, setiap kita di dalam kasih Kristus. Lalu kemudian yang ketiga yaitu hidup dalam damai, ya. Nah, kata damai di sini berkaitan dengan karya Kristus yang mendamaikan Allah dengan manusia berdosa, ya. Kita yang berdosa, yang adalah seterunya Tuhan, musuhnya Allah, ya, yang memberontak di hadapan Tuhan, tetapi karena karya Kristus di kayu salib bagi kita, maka kita diperdamaikan dengan Allah. Kita tidak lagi menjadi seterunya Tuhan, tapi kita menjadi sahabatnya Allah, ya. Kita menjadi anak-anaknya Allah, ya. Nah, maka pola inilah yang seharusnya juga kita kembangkan di dalam kehidupan kita sebagai sesama saudara di dalam Tuhan. Sebagai orang yang sudah menerima karya pendamaian itu, maka setiap kita juga dipanggil untuk hidup dalam damai seorang dengan yang lainnya. Ya, hidup dalam damai. Ya, tentu damai di sini artinya bukan berarti kita mengkompromikan, ya, mengkompromikan berbagai ketidakbenaran yang terjadi, bukan itu, ya. Nah, dalam hal ini Paulus sedang mengingatkan kepada jemaat Tesalonika berkaitan dengan berbagai penyimpangan yang terjadi di dalam jemaat Tesalonika, ya. Mulai dari ajaran-ajaran sesat, guru-guru palsu yang berkembang di tengah-tengah mereka, maupun juga ada beberapa saudara yang memiliki prinsip hidup yang tidak benar, ya, berkaitan dengan satu doktrin akhir zaman yang diajarkan oleh guru-guru palsu kepada jemaat itu. Nah, Paulus dalam hal ini mengambil dua sikap terhadap jemaat Tesalonika. Yang pertama, terhadap guru-guru palsu yang menyusup ke dalam jemaat itu, Paulus dengan tegas katakan, kamu harus menolak mereka. Ya, kamu harus menentang mereka. Jangan membiarkan pengajaran-pengajaran yang sesat itu berkembang di dalam jemaat. Dan kalau orang tidak mau bertobat, ya artinya orang itu harus dikeluarkan dari jemaat, begitu ya, harus dikeluarkan dari gereja. Ya, daripada satu orang yang sesat itu kemudian menyesatkan, merusak pelayanan Tuhan, maka Paulus katakan ya terhadap pengajar sesat itu harus mengambil satu sikap yang tegas. Nah, berbeda dengan jemaat atau saudara seiman yang dipengaruhi oleh pengajaran sesat itu, ya. Maka orang itu harus dibawa dan dibina dengan baik, diajar untuk kembali, dituntun di dalam kasih Tuhan untuk kembali kepada firman Tuhan, kepada ajaran yang benar. Nah, ini yang dimaksudkan dengan hidup dalam damai, ya. Hidup dalam damai seorang dengan yang lainnya. Artinya ya, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda paham dengan kita harus melihat, ya, dan juga harus jangan sampai kita akhirnya menjadikan perbedaan itu sebagai sesuatu yang akhirnya merusak hubungan di dalam persekutuan. Tapi justru harusnya
kita belajar untuk merangkul di dalam perbedaan-perbedaan yang ada, saling merangkul satu dengan yang lainnya. Hidup dalam damai, ya, menuntun orang yang sesat, orang yang salah kembali kepada ajaran yang benar di dalam Tuhan. Nah, prinsipnya adalah karya Kristus yang sudah mendamaikan kita dengan Allah. Maka sebagaimana Allah sudah mendamaikan kita dengan Allah, demikian juga kita harus mendamaikan diri kita seorang dengan yang lainnya. Lalu yang keempat yaitu menegur saudara yang hidup tidak tertib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kata tidak tertib yang digunakan oleh Paulus dalam ayat ini dipakai dalam hubungan dengan istilah militer, ya, militer Romawi pada waktu itu, yaitu menunjuk kepada satu sikap yang teratur dan disiplin dalam hal ini melawan pemalas, ya. Kenapa Paulus menggunakan istilah ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Karena di dalam jemaat itu ada sekelompok orang yang saya sebutkan tadi yang dipengaruhi oleh ajaran sesat tentang akhir zaman yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus segera datang. Nah, karena itu para guru-guru palsu itu mengajarkan kepada jemaat supaya jemaat Tesalonika itu menjual harta milik mereka, lalu kemudian tidak usah bekerja lagi, hanya tinggal di rumah, ya, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, maka Paulus, ya, terhadap persoalan yang timbul di dalam jemaat Tesalonika itu, kemudian menasehatkan kepada mereka supaya jemaat itu menegur saudara-saudara mereka yang hidup tidak tertib, ya, di antara persekutuan itu, ya, di antara jemaat Tesalonika. Nah, maka di sini Paulus menekankan pentingnya keteraturan hidup orang percaya dan disiplin yang dibangun di dalam hidup orang percaya melawan, ya, dalam tanda kutip, para pemalas yang ada di dalam jemaat itu, yang tidak mau bekerja, yang hanya mau makan, menerima dari orang lain, tapi tidak mau berjuang, berusaha, tidak mau mengupayakan hidup iman percaya mereka di dalam Tuhan, ya, hanya menjadi orang yang pasif, ya, menjadi orang. Dalam hal ini sebenarnya kita melihat bahwa ada satu istilah yang dapat kita gunakan dalam istilah modern sekarang ini adalah pasifisme, ya, artinya menjadi orang yang pasif, yang tidak mau terlibat di dalam situasi dan keadaan yang ada. Nah, tentu ini juga menjadi satu catatan juga bagi kita sebagai orang percaya bahwa kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang aktif di dalam hidup kita, baik itu dalam kehidupan keseharian kita, dalam hidup kita di dunia ini, tapi juga mengembangkan satu sikap hidup rohani yang tertib, yang teratur, yang aktif, yang disiplin, ya, bagaimana kita mengembangkan diri dalam kehidupan rohani kita di dalam Tuhan, mengembangkan diri kita ke arah yang disiplin, ya, mendisiplin diri kita, tidak mengkompromikan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita, tapi berjuang, ya, berupaya supaya kita boleh hidup dengan tertib sebagai jemaat, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, maka ketika kita melihat ada hal-hal yang sedang terjadi dalam jemaat kita yang sedang mengarahkan jemaat kepada hidup yang tidak tertib, baik secara umum maupun juga secara rohani, maka kita sebagai saudara di dalam Tuhan harus menegur. Kata menegur di sini bukan marah gitu, ya, memarahi bukan, tapi menasehati, mengingatkan dan menuntun saudara kita yang sedang tidak tertib itu kembali kepada hidup yang disiplin di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, tentu ini bukan hal yang mudah dilakukan. Kadang kita ini menjadi kita ini orang-orang yang sungkanan gitu, ya, orang-orang yang sungkanan, yang merasa tidak terlalu nyaman untuk menegur orang, mengingatkan orang terhadap kelemahan-kelemahan yang ada. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa ini adalah satu unsur yang penting, satu prinsip yang penting yang perlu kita kembangkan di dalam hidup jemaat. Karena bagaimanapun juga, kita tidak boleh membiarkan kelemahan-kelemahan yang ada itu tetap terjadi di dalam persekutuan, maupun juga dalam hidup pribadi dari saudara-saudara seiman kita. Ya, kita ingat Amsal mengatakan besi menajamkan besi, ya kan?
dan orang menajamkan sesamanya. Artinya di situ ya sesuai dengan apa yang dinasihatkan oleh Paulus, kita diminta untuk menjadi orang yang aktif, ya, saudara seiman yang aktif untuk menolong ya saudara-saudara kita yang hidup dengan tidak tertib, yang dengan segala kelemahan mereka, supaya mereka dapat keluar dari kelemahan-kelemahan itu dan akhirnya membangun satu disiplin rohani yang baik di dalam Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ya jangan sungkan untuk menegur, ya, mengingatkan, memberikan nasihat. Karena nasihat itu penting, ya. Nah, dalam Amsal juga dikatakan begini, kalau tidak ada nasihat, maka negara runtuh, ya, hancurlah negara. Nah, maka nasihat itu sangat penting, ya. Nasihat itu sangat berguna dalam pengembangan gereja. Maka mari kita saling menasehati, ya. Paulus katakan, marilah kita saling menasehati di dalam menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat ini. Jadi mari kita saling menasehati, saling mengingatkan, dan saling membangun kehidupan kita bersama di dalam Tuhan. Lalu selanjutnya Paulus katakan bahwa kita sebagai orang percaya, ya, perlu mengembangkan prinsip hidup menghibur saudara yang tawar hati. Nah, kata tawar hati di sini adalah berpikiran kerdil, lemah pikiran atau iman yang kerdil, ya. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ya mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika. Kenapa? Karena memang di antara jemaat itu banyak yang tawar hati. Ya, seperti yang kita belajar dalam awal-awal pembahasan kita dalam surat 1 Tesalonika ini, bahwa jemaat ini adalah jemaat yang mengalami penganiayaan dari orang-orang yang belum percaya yang ada di kota Tesalonika. Khususnya dari orang-orang Yahudi yang menolak kehadiran dan pelayanan Paulus di Tesalonika. Ya, maka imbasnya adalah mereka mengucilkan jemaat itu, dan tidak hanya mengucilkan tapi juga memenjarakan mereka, ya, menganiaya jemaat itu. Kemudian juga ada penganiayaan yang timbul disebabkan oleh pemerintah yang tidak seiman dengan jemaat Tesalonika yang juga ikut melakukan penganiayaan terhadap jemaat ini. Nah, akibatnya ada yang tidak kuat mengalami tekanan itu, ya, menghadapi penderitaan yang ada. Maka Paulus menggunakan istilah tawar hati, ya, menunjuk kepada orang-orang percaya di Tesalonika yang berpikiran kerdil, yang lemah imannya, ya, yang menyerah kepada keadaan yang ada. Nah, maka Paulus katakan hiburkan mereka, kuatkan mereka, ya, kuatkan mereka. Ya. Nah, sebagaimana dalam Yesaya 35 ayat 4 mengatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jadi Paulus mengajak jemaat Tesalonika supaya mereka juga saling menghibur satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, Saudara, dalam hal ini kita mengingat bahwa sebagai anak Tuhan, kita tidak selamanya kuat, ya kan? Kita tidak selamanya kuat. Ada waktu kita lemah. Dan waktu kita lemah, kita perlu orang lain. Kita perlu saudara seiman untuk menolong dan menguatkan kita. Nah, tapi juga, ya kadang sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, ya kita ini kadang merasa malu untuk mencari pertolongan ketika kita sedang mengalami kelemahan. Ya, nah tapi satu hal yang baik diingatkan kepada kita juga malam hari ini, jangan malu kalau kita sedang punya pergumulan. Ya, belajarlah untuk sharing, berbagi dengan teman-teman kita. Ya, belajarlah untuk terbuka. Dan saya yakin bahwa Tuhan menolong kita, dan pertolongan Tuhan itu tidak langsung Tuhan tunjukkan kepada kita. Kadang pertolongan Tuhan itu datang melalui saudara-saudara seiman yang Tuhan tempatkan yang ada di sekeliling kita. Maka kita perlu saudara-saudara seiman yang lainnya. Maka kalau kita punya masalah, punya pergumulan, cari teman yang bisa kita ajak berdoa bersama. Cari teman yang dapat
bertukar pikiran dengan kita. Cari teman yang bisa menguatkan kita di tengah-tengah kelemahan kita. Nah, jadi mari kita belajar ya, mengembangkan sikap hidup persekutuan di mana di dalamnya ada nasihat. Ya, ada persekutuan kasih kata Paulus dalam Filipi, ya. Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya Paulus katakan kita perlu belajar sabar terhadap semua orang. Ya, sabar ini artinya panjang sabar, ya, bukan pemarah. Nah, dalam hal ini Paulus menggunakan dua kata yang disandingkan, ya. Secara garis besar dua kata ini punya arti yang sama, yaitu sabar, ya. Makrotumia, ya. Makrotumia. Ya. Makrotumia. Yang kata itu menunjuk kepada kesabaran Allah, ya, dan hupomone. Nah, hupomone ini menunjuk kepada kesabaran, ya, hati yang sabar, yang tidak mudah marah, yang penuh kasih, begitu ya. Itu hupomone. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, artinya di sini bahwa di dalam kesabaran kita terhadap semua orang, ya, dalam hal ini Paulus menggunakan kata semua orang ini bukan hanya menunjuk kepada orang-orang yang seiman dengan kita, atau yang dipersempit orang-orang yang seide dengan kita, ya, tapi juga terhadap orang-orang yang tidak seide dengan kita, yang tidak sepikiran dengan kita. Terlebih juga, dan juga dikaitkan dengan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kenapa? Karena orang-orang yang di luar Tuhan itu selalu berusaha untuk menyesatkan kita, ya, selalu berusaha untuk menyesatkan kita, mengganggu kita, membuat hidup kita tidak nyaman. Ya, kadang juga orang-orang tidak seide dengan kita bisa begitu juga. Maka Paulus katakan, milikilah kesabaran Allah di dalam hati kita. Kembangkan itu. Dan jadilah orang yang panjang sabar, yang tidak mudah marah, yang tidak mudah terpancing emosi, yang belajar untuk belajar untuk memahami, mengerti, dan menerima orang di dalam tindakan-tindakan mereka yang kadang membuat kita menjadi kesal, menjadi tidak senang, begitu ya. Belajar untuk itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu perjuangan yang menjadi satu pelajaran bagi kita semua. Saya pribadi juga belajar banyak dalam hal ini, ya. Ya, kalau dibilang saya banyak perubahan, ada banyak perubahan dari yang dulu sebelum saya mengenal Tuhan, sebelum saya melayani Tuhan, ada banyak sekali perubahan yang terjadi berkaitan dengan kesabaran, ya. Tapi juga kadang di dalam perjalanan iman kita ada banyak hal yang juga kadang bisa memancing kita untuk menjadi tidak sabar, gitu ya. Memancing emosi, membuat kita menjadi emosi, ya, melihat berbagai situasi dan keadaan yang ada. Nah, tapi kembali ya, itu semua dipakai oleh Tuhan untuk menguji kita, untuk membentuk kita. Kadang kita bisa terjebak dalam situasi yang seperti itu. Akhirnya kita menjadi tidak sabar, ya, menjadi emosional, menjadi marah, bersikap reaktif terhadap setiap hal yang terjadi. Tapi ya, tentu sekali lagi itu adalah pembentukan Tuhan. Pembentukan Tuhan, di mana Tuhan memakai semua itu untuk membentuk kita kembali, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang sabar di dalam Tuhan. Orang-orang yang panjang sabar, yang memiliki kesabaran Allah di dalam hidup kita. Nah, ini adalah tanda dari kedewasaan iman orang percaya, yaitu memiliki kesabaran Allah dalam hidupnya sebagai tanda hidup yang serupa dengan Kristus. Jadi, ketika kita sudah bisa sabar, ya, menjadi orang yang sabar, orang yang tidak mudah reaktif dan berpancing emosi, ya, terhadap berbagai situasi dan keadaan, terhadap tindakan atau sikap dari saudara-saudara seiman kita, maka artinya Tuhan sedang, ya, menjadikan kita sebagai pribadi yang dewasa iman di dalam Tuhan, pribadi yang kuat, ya, yang sabar, yang tetap belajar untuk mengasihi dan menerima satu dengan yang lainnya di dalam segala kekurangan dan kelebihan yang ada, ya. Jadi sabarlah terhadap semua orang. Lalu kemudian ayat 15a, Paulus mengatakan jangan membalas yang jahat dengan jahat, ya.
Nah, karena memang kecenderungan manusia itu adalah membalas yang jahat dengan jahat. Bahkan ada yang mengatakan, kalau orang jahat sama saya akan balas lebih jahat lagi. Wah, ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menunjukkan satu pikiran orang-orang di luar Tuhan. Ya. Nah, maka dalam hal ini Paulus sedang menekankan perbedaan antara orang yang percaya Tuhan dengan orang kafir, orang yang di luar sana. Kalau orang kafir, orang yang tidak percaya Tuhan, ya, diperlakukan dengan jahat, maka mereka akan membalas lebih jahat lagi. Tapi orang percaya kepada Tuhan, ketika mereka diperlakukan dengan tidak adil, ketika mereka dijahati, mereka akan belajar untuk tetap mengasihi, ya. Karena ini adalah ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, ya kan? Kita ingat Tuhan pernah katakan, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Wah, ini luar biasa nih. Kalau kita sudah bisa mendoakan orang yang menganiaya kita, orang yang sudah memperlakukan kita dengan tidak adil, ya ini adalah satu tuntutan kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita, yang kita lakukan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu ingat, kita orang percaya, kita bukan orang kafir. Kita orang yang mengenal Tuhan, yang sudah mengalami kasih Tuhan. Maka kita harus memiliki sikap yang berbeda, prinsip hidup yang berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Orang percaya harus bertindak dalam kasih dan tidak bereaksi dalam kemarahan. Ya, karena situasi yang tidak adil itu justru merupakan kesempatan untuk bersaksi yang paling efektif. Ya, luar biasa ketika ada orang yang menjahati kita tetap mengasihi mereka. Kita tetap menerima mereka. Kita tidak berubah sikap dengan mereka. Itu adalah tindakan kasih. Tindakan yang tidak membalas yang jahat dengan jahat. Ya, tetap menunjukkan kasih, menunjukkan sikap yang baik kepada orang-orang. Ya, bagaimanapun orang itu, kita tidak berubah. Ya, orang boleh berubah, kita tidak berubah. Orang boleh menjahati kita tetap baik dengan mereka. Orang boleh memperlakukan kita dengan tidak adil, kita tetap harus menunjukkan keadilan Allah dalam sikap kita kepada mereka. Ya, kita disinilah satu kesaksian yang efektif yang kita boleh belajar bersama-sama di dalam persekutuan kita sebagai saudara seiman di dalam Tuhan. Kemudian usahakan yang baik, kata Paulus dalam ayat 15b. Harafianya itu yaitu terus-menerus mengejar yang baik. Nah, kata baik yang digunakan di sini ada dua, Bapak Ibu Saudara. Kembali Paulus ya menyandingkan dua kata yang sama, tapi memiliki penekanan yang khusus ya masing-masing kata itu, yaitu kata agathos ya. Nah, kata agathos ini menekankan kepada kualitas moral, baik secara moral ya, baik secara moral. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kata kalos. Itu menunjuk kepada nilai, ya, esensi dari kebaikan itu sendiri, ya. Nah, maka kedua kata ini digunakan oleh Paulus secara tumpang tindih untuk menekankan tindakan orang Kristen, menekankan tindakan orang Kristen terhadap sesama orang percaya dan non orang percaya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya kita perlu menunjukkan kualitas hidup moral yang baik di tengah-tengah masyarakat di mana kita hidup, ya. Tetapi di sisi yang lain kita juga perlu untuk menunjukkan nilai kebaikan kita kepada sesama kita, ya. Kualitas moral yang baik, ya. Nah, ini sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, yaitu apa? Milikilah cara hidup yang baik, supaya orang-orang yang tidak percaya itu memuliakan Bapamu yang di sorga. Paulus juga katakan, Petrus juga menekankan hal itu di dalam surat 1 Petrus. Ya, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, moral yang baik. Kita harus menunjukkan satu kualitas hidup secara moral yang baik, yang menunjukkan kita berbeda dengan moral dunia ini, ya, dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh dunia, ya, dan kita harus menyatakan esensi dari kebaikan itu
sebagai kebaikan Allah bagi dunia. Nah, ini dua sisi yang menjadi satu tindakan nyata yang perlu kita lakukan. Usahakanlah yang baik, bahwa orang Kristen harus menempatkan kebaikan itu dari persekutuan atau masyarakat di atas kepentingan pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini nilainya, ya, bagaimana kita sebagai orang Kristen menempatkan kepentingan bersama, kebaikan bersama itu sebagai sesuatu yang utama, lebih di atas kepentingan kita secara pribadi. Ya, dalam 1 Korintus 12 ayat 7 Paulus katakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh, ya, dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama, ya, dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya, tetap kalau kita baca di dalam surat-surat Paulus, ya, dalam surat Petrus dan surat-surat yang lain menekankan kepada kepentingan bersama. Ya, umat Tuhan itu hidup bersama di dalam persekutuan untuk kepentingan bersama. Dan ya, kadang ada hal-hal yang menjadi kepentingan pribadi kita yang perlu kita korbankan untuk kepentingan bersama. Ya, nah, dalam hal inilah satu cara hidup yang berbeda dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Ya, seperti jemaat mula-mula yang disaksikan dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Bagaimana mereka belajar untuk menempatkan kepentingan jemaat di atas kepentingan mereka sendiri. Maka ketika jemaat yang hidup dalam kekurangan itu, ya, masing-masing mereka dengan sukacita, kata firman Tuhan, dengan suka hati, dengan sukarela menjual harta milik mereka untuk dibagikan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang berkekurangan yang ada di dalam jemaat. Dan saya pikir ini adalah satu pola yang baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Menunjukkan kebaikan, ya, dalam tindakan kasih kita kepada orang-orang percaya yang ada di sekeliling kita dan juga kepada orang-orang yang di luar sana. Karena apa? Karena ini menjadi tantangan bagi kita, ya. Menjadi tantangan bagi kita sebagai orang percaya. Kadang orang-orang yang tidak percaya itu kebaikannya itu lebih baik daripada orang Kristen, ya, dalam hal memberi. Ya, mereka begitu luar biasa sekali bisa memberi untuk orang lain. Kadang orang Kristen menahan diri dari memberi. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Berani tidak kita, ya, menunjukkan kasih kita, kebaikan kita kepada semua orang tanpa batas, ya, di atas kepentingan kita pribadi. Ya, tentu ini adalah panggilan Tuhan, ya, panggilan Tuhan bagi kita. Jemaat di Antioquia, jemaat mula-mula yang ada di Antioquia, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, adalah jemaat yang luar biasa. Mereka kaya dalam hal-hal rohani, ya. Kalau Bapak Ibu baca dan kemudian selidiki dalam tradisi gereja mula-mula, jemaat Antioquia itu di tengah-tengah kekurangan yang mereka alami, ya, mereka memelihara kurang lebih ada sekitar 10.000 orang-orang miskin di tengah-tengah jemaat itu. Bayangkan, ya. Ini dia harta gereja dari jemaat Antioquia, bukan gedung yang besar, bukan harta yang banyak, bukan kas gereja yang berlimpah, tapi adalah orang-orang miskin yang dipelihara di tengah-tengah jemaat itu. Nah, ini berbanding terbalik dengan kondisi gereja sekarang. Kekayaan gereja adalah gedung yang besar, ya, uang kas yang melimpah, dan lain sebagainya. Inventaris gereja yang cukup, begitu ya, dan sangat terbatas di dalam memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang yang berkekurangan yang ada di sekitar gereja. Ya, ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, nasihat-nasihat yang diberikan oleh Paulus dalam jemaat Tesalonika terhadap persekutuan itu semuanya ditulis dalam bentuk present aktif imperatif. Artinya sebuah pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus. Ya, pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus, ya. Artinya bukan pekerjaan yang dilakukan sekali-sekali. Ya, sabar terus, gitu ya. Belajar untuk terus sabar, ya. Tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, lakukan dengan terus, ya.
terus tunjukkan kebaikan. Dimanapun kita berada, kita menunjukkan kebaikan hati kita. Kita belajar untuk berbagi dengan orang lain. Kita berlaku sebagai saudara di dalam Tuhan, yang saling menegur, saling menasihatkan, saling membangun satu dengan yang lainnya. Ya, kemudian cepat saja, ya ini masih banyak sebenarnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian terhadap diri sendiri atau dalam prinsip hidup yang kita harus kembangkan secara pribadi dalam hidup kita. Yang pertama yaitu hiduplah dalam sukacita. Ya, hiduplah dalam sukacita ayat 16. Tema ini berpadanan dengan tema surat Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu sekalipun dalam kesusahan tetap harus bersukacita. Tetapi harus tetap bersukacita, ya. Karena salah satu tema yang banyak diangkat oleh Paulus dalam surat Filipi itu adalah bersukacitalah, ya. Bersukacitalah. Nah, Paulus katakan tetaplah bersukacita, ya. Tetaplah bersukacita. Dalam hal ini Paulus sedang mengingatkan bahwa dasar hubungan kita dengan Kristus dan orang Kristen yang lainnya bukan pada keadaan atau situasi, tetapi kepada hidup yang kita bangun di dalam Tuhan. Ya, hiduplah dalam doa senantiasa, tetap berdoa, tetaplah berdoa, menunjuk kepada doa gaya hidup, doa sebagai gaya hidup. Ya, persekutuan dengan Allah dari waktu ke waktu. Nah, Paulus menganggap penting bagi jemaat Tesalonika akan kebutuhan mereka untuk berdoa, dan bahwa hal itu sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup orang percaya. Perhatikan, Bapak Ibu, Saudara, hidup yang berdoa, yang kalau kebutuhan kita untuk doa, hidup yang berdoa itu terpenuhi, maka itu pasti akan berpengaruh terhadap kualitas hidup kita sebagai orang percaya, ya. Karena doa itu tidak hanya nafas hidup orang percaya. Doa itu adalah kekuatan kita untuk menghadapi kehidupan yang tidak mudah. Doa itu juga adalah senjata untuk bertahan dalam melawan serangan iblis yang dilancarkan kepada kita. Dan doa itu juga adalah satu sarana yang Tuhan pakai, yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Maka orang yang berdoa pasti kuat di dalam Tuhan. Orang yang berdoa pasti tidak gampang menjadi orang yang tidak akan menjadi orang yang gampang lemah imannya, ya. Tidak akan menjadi orang yang lemah imannya. Imannya akan kuat di dalam Tuhan. Lalu hiduplah dalam pengucapan syukur dalam segala hal. Ya. Kembangkan hidup yang bersyukur. Bersyukurlah senantiasa, ya. Tetaplah bersyukur, kata firman Tuhan. Keadaan tidak boleh mendikte syukur kita atau penyembahan kita kepada Tuhan. Ucapan syukur tidak harus mengalir untuk semua hal, tetapi dalam segala situasi. Kadang tidak semua hal bisa kita syukuri, betul, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sedang dalam keadaan susah, kita tidak bisa bersyukur, ya. Kita tidak bisa bersyukur untuk hal itu, bukan tidak bisa, tapi kita tidak bisa bersyukur untuk duka cita, untuk kesusahan yang kita alami, untuk pergumulan, penderitaan yang kita alami dalam hidup kita. Tapi sekalipun itu terjadi, ya, dalam situasi yang seperti itu, belajar bersyukur, kata firman Tuhan. Ya, karena bersyukur tidak hanya untuk hal-hal yang baik yang kita boleh terima dalam hidup ini, tapi juga ketika berada dalam penderitaan dan kesusahan. Ya, situasi penderitaan dan kesusahan itu tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, ya. Karena dalam segala situasi kita harus bersyukur. Kemudian kobarkanlah semangat dan karya Roh Kudus. Ya, dalam terjemahan yang lain dikatakan jangan pernah mencoba untuk menekan Roh Kudus. William Tyndale dalam terjemahan Alkitab versi bahasa Inggris dia katakan untuk ayat ini, berhentilah menyesakkan Roh Kudus maksudnya, ya. Nah, artinya ini menunjuk kepada tindakan-tindakan kita, ya, cara hidup kita, pola hidup kita yang dapat memadamkan api yang akan mempengaruhi pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita bisa membuat api Roh Kudus itu padam, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa membuat Roh Kudus itu diam, tidak lagi berbicara kepada kita. Nah, ini yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika, supaya mereka jangan sampai akhirnya melakukan tindakan hal itu. Karena kalau Roh Kudus diam,
dan tidak lagi berbicara kepada kita, mengajar kita, memberikan nasihat, memberikan penghiburan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, hidup kita habis, ya. Nah, maka jangan sampai kita memadamkan api Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, ya. Kemudian menaruh pengharapan akan hal-hal yang akan datang. Ya, Paulus menggunakan kata nubuat dalam ayat ini. Kata nubuat di sini adalah menunjuk kepada karya Roh Kudus berkaitan dengan pengharapan yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara, maka artinya fokus hidup orang percaya, fokus hidup kita sebagai anak Tuhan, tidak hanya kepada apa yang ada di dunia sekarang, tapi terlebih kepada pengharapan akan kemuliaan bersama dengan Kristus yang akan kita nikmati. Ini yang harusnya menjadi perjuangan yang kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Jadi tidak hanya cari uang yang harus sungguh-sungguh, tapi memperjuangkan pengharapan iman kita akan kemuliaan yang akan datang, yang akan dikaruniakan Allah kepada kita. Itu juga harus kita kerjakan dan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, kemudian menguji setiap pengajaran yang berkembang di sekitar kita, ya. Kata menguji di situ dari kata dokimaso, artinya membuktikan semua hal. Artinya setiap hal itu harus diuji berdasarkan firman Tuhan, karena tidak semua pengajaran yang sampai kepada kita itu sesuai dengan firman, ya. Apalagi kita tidak mengenal siapa orang yang menyampaikan pengajaran itu. Nah, sekarang ini di YouTube itu banyak sekali Bapak Ibu Saudara berkembang, ya, berbagai khotbah-khotbah yang diposting oleh banyak pengajar-pengajar Kristen, ya. Nah, di sini kita perlu mengembangkan prinsip ini ketika kita menonton, ya, menonton siaran-siaran ataupun khotbah-khotbah yang di-share di YouTube yang sangat banyak sekarang ini. Kenapa? Karena tidak semuanya itu sesuai dengan firman, ya. Karena tidak semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita perlu menguji itu berdasarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena Paulus sedang mengingatkan jemaat Tesalonika terhadap guru-guru palsu yang menyusup ke dalam jemaat itu. Demikian juga dengan gereja modern sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, hati-hati, ya. Ada gereja yang kelihatan baik, tapi di dalamnya tanpa disadari sedang mengajarkan pengajaran-pengajaran sesat, ya, pengajaran-pengajaran yang tidak berpusatkan kepada firman dan kepada Tuhan, tapi berpusatkan kepada materi, berpusatkan kepada hal-hal yang bersifat materialistis, ya. Nah, ini hati-hati, dan berbagai pengajaran-pengajaran lainnya, ya. Peganglah yang baik, kata Paulus. Pegang itu artinya pegang dengan erat, bukan cuma pegang biasa, tapi genggam dengan kuat-kuat, ya. Kita pegang kuat-kuat. Nah, yang baik itu apa? Hal-hal rohani yang dikaruniakan Allah kepada kita, yaitu ibadah, ya. Nah, dalam hal ini situasi yang ada sekarang dapat menggoda kita, membuat kita akhirnya meninggalkan ibadah, ya. Apalagi kita yang tidak bisa datang ke gereja akan sangat besar peluang untuk meninggalkan ibadah. Karena ibadah hanya bisa diikuti secara online, gitu ya. Dan dengan keterbatasan yang ada, kadang bisa menjadi alasan bagi kita untuk tidak ikut ibadah secara online. Nah, tapi Paulus mengatakan pegang yang baik itu. Hal yang baik yang Tuhan katakan kepada kita malam ini adalah ibadah kita kepada Tuhan. Ya, ibadah tidak hanya menunjuk kepada ibadah hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tapi ibadah yang lainnya. Belajar untuk setia di dalam mengikuti ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh gereja bagi kita, ya. Sebagaimana nasihat Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu seperti yang biasa dilakukan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita melakukannya dengan setia dan taat, ya, dalam menjelang waktu yang semakin mendekat ini. Ini nasihat Tuhan kepada kita. Setia beribadah, melayani, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, jangan sampai kita mengabaikan pelayanan. Ya, pelayanan itu tidak hanya melayani di gereja, tapi mengambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan yang lainnya. Ya, karena pelayanan Tuhan itu begitu luas. Ya, ada yang melayani dengan memberikan waktu, memberikan tenaganya, tapi juga ada yang melayani dengan memberikan dana, dukungan bagi pekerjaan Tuhan untuk operasional gereja.
Ini tidak boleh kita abaikan, ya. Apalagi dengan situasi sekarang, ketika kita ibadah di rumah, ya, tidak ke gereja. Kalau kita di gereja kan pasti memberi persembahan, kan? Tapi kalau di gereja harus transfer, kadang ya kirim melalui OVO, ya. Kadang itu apa ya, bisa membuat kita tidak memberi persembahan yang harus kita bawa ke rumah Tuhan. Nah, tapi Tuhan ingatkan, jangan lalai, jangan lupa untuk mengambil bagian di dalam pelayanan, memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan dan firman Tuhan. Ya, hal yang baik yang Tuhan beri bagi kita itu adalah firman yang menguatkan kita setiap hari, yang mengajar kita setiap hari. Maka beri waktu, beri diri kita untuk bersaat teduh membaca firman setiap hari. Karena semua hal yang baik menurut kita belum tentu baik menurut pandangan Allah. Sebaliknya, apa yang baik menurut pandangan Allah pasti baik untuk kita. Ibadah, pelayanan, dan firman Tuhan itu adalah hal yang baik yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan itu pasti baik untuk kebaikan kita semuanya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang terakhir ya, menjauhkan diri dari segala kejahatan. Kejahatan ini menunjuk kepada pekerjaan setan, Bapak Ibu, atau kejahatan yang terjadi di dalam dunia. Hati-hati, setan sedang bekerja dengan giat di sekeliling kita. Ya, kadang dengan cara yang soft, dengan cara yang biasa, tapi juga dengan cara yang keras, gitu ya. Cara yang biasa apa? Yaitu tadi, ya, menghalangi kita untuk tidak ikut ibadah, tidak beribadah kepada Tuhan, ya, malas beribadah. Nah, kadang pandemi corona ini, Bapak Ibu Saudara hati-hati, ya. Virus corona ini, ya, memang adalah sesuatu hal yang harus kita waspadai, ya, karena ini adalah virus yang berbahaya. Tapi ingat, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kadang virus ini dapat dipakai oleh iblis untuk membuat kita takut untuk mencari Tuhan. Maka, ya, perhatikan, kadang tidak semua orang mau ke gereja beribadah, ya, dengan alasan seperti itu. Ya, kadang untuk kehati-hatian oke lah, memang harus hati-hati. Tapi kadang kita juga perlu berhati-hati karena hal itu juga bisa menjadi alat setan untuk membuat kita tidak mencari Tuhan. Nah, apalagi tidak ke gereja, kemudian tidak lagi ibadah di rumah. Nah, itu lebih parah lagi ya. Itu betul-betul adalah pekerjaan setan yang sedang digencarkan bagi kita. Nah, dalam 1 Petrus dikatakan, lawanlah iblis, ya. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab iblis, ya, lawanmu sedang berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap untuk mencari mangsa yang ditelannya, siap untuk ditelannya. Maka Paul Petrus juga katakan, lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita menjauhkan diri dari kejahatan, siasat iblis yang dilancarkan kepada kita. Baik, ini yang saya bagikan pada malam hari ini. Panjang, Bu, sorry waktunya lebih dikit ya. Kepada Lucy, silakan. Ya, terima kasih Muse untuk penyampaian PA kita pada malam hari ini. Di antara kita, Bapak Ibu Saudara, apakah ada yang ingin bertanya ataupun menanggapi? Saya memberi ada Lucy. Ya, Lucy, silakan, ada Pak. Lucy. Ini saya tertarik dengan menjadi hamba uang tadi ya. Nah, ini saya sedikit ada ya kata-kata pengalaman saya lah yang saya alami atau kesaksian lah. Oke, waktu ibadah komisi itu ada teman saya katakan ya si Polan hari ini ada ibadah komisi lo, kamu harus ikut ya. Kamu yang bawa doa pembukaan. Oh ya, aku untuk sorry Pak katanya. Aku untuk yang 2-3 minggu ini saya tak bisa ikut karena ini lagi rame nih mau sincan ya. Aku nak buat kue dulu. Jadi cari duit dulu yang penting ini katanya. Nah dari situ dia tidak ikut dalam 2-3 minggu itu. Nah, menurut Musa macam mana ini Musa? Gimana? Ya, emang kalau dipikir ya secara dagang sih ya emang itu adalah satu waktu yang sangat baik untuk bisa digunakan, dimanfaatkan ya. Tapi kita harus bijak juga Bapak Ibu Saudara karena hal-hal seperti itu ya itu bisa menjadi pencobaan juga bagi kita ya. Bisa menjadi pencobaan bagi kita seolah-olah kalau kita tidak
full di hari itu, di hari-hari itu, maka apa yang kita akan dapatkan dari usaha itu juga bisa berkurang. Nah, itu artinya kita dicobai dalam hal kita tidak percaya bahwa Tuhan yang memberkati kita. Dan kemudian dicobai juga dalam hal berkaitan dengan uang, ya. Seolah-olah akhirnya berkat itu, uang itu hanya datang pada hari itu saja, tidak pada hari yang lain, ya. Maka Tuhan ingatkan dalam hukum yang ke-4, ya. Kalau Bapak masih ingat, ya, Bapak bahas, kita berapa waktu ini bahas tentang 10 hukum, ya. Hukum yang ke-4 katakan apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, ya. Nah, itu adalah hukum perintah Tuhan yang Tuhan beri kepada kita untuk jangan sampai kita melupakan, melalaikan hari Sabat, hari ibadah, ya. Lebih simpelnya kita katakan bahwa hari ibadah. Kenapa Sabat bagi orang Israel? Karena orang Israel hanya beribadah pada hari Sabat di gereja, di bait Allah. Sedangkan pada hari yang lain mereka tidak beribadah di bait Allah, ya. Nah, berbeda dengan kita, umat gereja modern, ya, gereja tidak hanya hari Minggu, tapi juga hari-hari yang lain. Nah, ini menjadi pencobaan bagi kita. Kadang kesibukan kita, waktu yang ada itu begitu menyita, ya, waktu-waktu kita bersekutu dengan Tuhan, ya, sehingga kadang pekerjaan kita, ya, atau kesibukan kita dapat menjadi alasan bagi kita untuk tidak beribadah, baik hari Minggu, ibadah doa, atau ibadah kategorial yang lainnya dalam komisi. Nah, ini harus hati-hati, Bapak Ibu. Saya mau katakan, ini jadi pencobaan, ya, jadi pencobaan bagi kita. Harus hati-hati, ya. Di situ kita sedang diuji sebenarnya. Berani tidak percaya Tuhan, ya, pada hari-hari yang seperti itu. Saya pikir 1-2 jam kita pakai waktu untuk beribadah di gereja tidak akan mengurangi pendapatan kita, kan? Nah, jadi ya kembali lagi saya pikir ya alangkah baiknya waktu ibadah pakai waktu untuk ibadah, cari uang gitu, ya. Waktu ibadah hari Minggu cuma 1 jam palingan, 1,5 jam paling lama. Datang di gereja, baru buka toko, jalankan usaha. Pastilah Tuhan akan lebih memberkati. Yakinlah Tuhan. Jadi seperti itu, Pak. Ya. Ya, oke, Musa. Tadi Musa ngomong tadi apa? Ibrani berapa? Itu Musa pasal 5 itu. Ibrani 10 ayat 25, Pak. Ya. Ibrani 10 ayat 25. Ya, saya. Ya, oke, saya tanya itu. Baik, Musa. Terima kasih, Musa, ya. Oke, ya, Pak, makasih. Ya. Silakan, Musa. Ya, makasih untuk Pak Andreas. Kita tutup saja, ya. Sudah jam ini 21.20, ya. Di Singapura juga sudah jam 10. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semua yang sudah mengikuti PA pada malam hari ini. Dan biarlah ini juga bisa kita lakukan, ya, dalam kehidupan kita, belajarlah sama-sama. Terima kasih sekali lagi untuk Musa yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan beristirahat pada malam hari ini dan besok akan beribadah lagi bersama-sama, baik yang online maupun offline. Ya, Tuhan juga boleh tolong semuanya. Ya, saya minta dengan kasih Pak Andreas, ya, untuk menutup kita di dalam doa, Pak. Baik. Ya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih, ya Tuhan. Engkau telah memberi waktu kami sehingga kami bersama dapat mengikuti PA malam ini, ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh Musa Daniel dapat dimengerti oleh kami masing-masing. Dan firman yang didengar oleh kami dapat kami imani dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, ya Tuhan. Sebentar lagi kita akan beristirahat. Tuhan pimpin, Tuhan jaga. Biarlah kami semua dapat beristirahat dengan baik. Dan besok kami boleh bangun dalam keadaan sehat, segar, dan boleh beribadah yang di rumah, yang untuk ikut online, dan supaya offline kita ke gereja. Terima kasih, ya Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam kuasa-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Selamat malam. Tuhan berkati, ya. Ya.